Menara Timur. Sekarang hanya pada hari ini aku meneliti. Ini ada suling. Ini adalah suling, satu suling bambu terdiri dari piklo, solo, sopran, tenor, bass. Gitar. Ini ya. Terus di sini. Wow. Lagunya ada Ini gading kerbau ya. Ini adalah tradisi yang ada di sasando. Ini apa sudah nama? kurang tahu ya. Ini museum Gitar sangat keren, Cok. Ini di sini ada baju-baju peninggalan juga ya. Datangnya baju peninggalan. Ada tombak, Zaman dulu ya. alat perang. Alat Iya. perang. Itu ada fotonya. Bisa deh. Ini alat untuk bercocok tanam. Ini alat untuk bercocok tanam. Bercocok tanam dengan Di sini ada alat-alat. Alat untuk cocok tanam. ya bercocok. Nomor 1. Oh ini. Ini alat pembersih. Ini alat pembersih rumput. Terus yang tanjung ini sepertinya yang alat kedua. Apa yang tanjung? Tanjung adalah asal dari Saburai Jua. Oke, lanjut. Produk benih Ini dari Jawa Timur, Manggarai, Manggarai. Rotendao, dan Saburai Jua. Yang terakhir ada alat hitung. Ada patung. Luar biasa sekali. Sempurna. Ini adalah tradisi berburu merupakan bagian dari sistem mata pencaharian dan cahaya yang sudah dikenal sejak zaman masa prasejarah. Ini orang-orang dulu ya. Cara bertahan hidup orang zaman Iya, dulu. cara bertahan hidup mereka. Budaya laut dari masyarakat NTT. Oke. Tradisional. Oh, ini dari lembah Toca. Jadi dong cara apa tuh pakai tombak cara tangkap Cara ikan penangkapan besar. ikan besar. Jadi itu namanya apa? Ini contoh ini contoh kapal yang dipakai pada waktu penangkapan. Terus di sini Ya? Iya. Ini peninggalannya dari tahun berapa? Kalau untuk tahunnya belum ini dari daerah. peninggalan dan penemuan di bawah dasar laut. Oh, jadi pas tangkap ikan tuh Iya. di daerah NTT dapat penemuan dasar laut. Iya. Oh, jadi penemuannya ini dari dasar laut. Pas Sebelum mereka melakukan perburuan, mereka harus melakukan ritual doa. ritual baru. Nah, di situ tidak sembarang waktunya untuk berburu. Ada punya waktu berburunya itu pada bulan Mei dan Oktober. Selain bulan-bulan itu tidak bisa. Bulan-bulan tertentu. Iya, jadi itu bulan waktu mereka berburu itu bulan Mei dan sampai Oktober. Kenapa? Karena di situ ada apa namanya semacam agama Katolik mereka itu bulan-bulan Notario. Itu baru kerja. Makanya setiap kali berburu tuh harus ritual. Setiap kali mau berburu harus ritual itu dong. Iya. Karena menurut dong itu bulan-bulan. Kan ritual dulu. Istilah bilang minta permisi begitu. Oh, iya. Kita mau masuk ke rumah orang kan harus permisi dulu. Iya. Jadi mereka pakai penyerapan tombak, mereka penyerapan perburuan. Itu nanti dagingnya Dibagi ke misalkan masyarakat. kepalanya untuk bagian itu untuk sumas. Oh, Kalau dia punya masalah oh iya iya. mereka dapat
cerita ini mereka baru tahu semua. Kan besar tuh kan? Itu hasil pemburuan mereka. Iya, mereka berburu. Berbentuk ada segi 4 atau segi 4 panjang. Usia kedua asli cuma bagian dari daun berbentuk bulat dan di atas tanah. Salah satu bagian rumah selain dulu tiru dan daun untuk penelitian benda-benda pusaka adalah dapur. Letak dapur pada umumnya di tengah rumah. Dapur menjadi tempat produksi makanan untuk dikonsumsi seisi rumah. Kelengkapan isi dapur biasanya berupa alat rumah tangga yang terbuat dari bahan-bahan alamiah yang ada di lingkungan sekitar seperti kulit dan lontar bambu dan terumbu karang. Dan tempurung kelapa. Alat rumah tangga yang umumnya ditemukan di dapur adalah haid, wadah makanan, periuk dari tanah liat, piring garpu, sendok, dan bola. Ini foto Ini gambaran zaman dulu ya. oh ini. Dekat api. Sehingga dia awet terus toh. Kalau zaman sekarang kan pakai kulkas. Kalau Iya, zaman iya. dulu kan Ini itu sudah. ini dari daerah. Yang patungnya warna hitam itu apa ya? Yang hitam itu patung warna yang- hitam. Patung warna hitam. Iya. Ini ya? Yang ini nih yang bentuknya manusia. Yang ini ya, itu Iya. ya semacam alat ini juga toh. Oh dia alat untuk ini juga. Iya. Ini dari kelapa. Ini seperti alat dapur ya. Ada alat dapur itu ada di penjelasan. Ada alat tumbuk. Wow. Berbagai macam alat tumbuk untuk Silpinang. Ini adalah salah satu alat tradisional. Kalau ini dari TTS. Untuk menyimpan. Oh ini Ini dari sini. untuk tempat menyimpan secara tidak tempat sini kan ada lain. Kalau ini untuk ke acara adat gitu. Nah, misalkan kita mau pergi kan harus taruh sesuatu, mungkin kain kah atau apa di dalam kan taruh. Kan zaman dulu kalau mau ke acara ada. Harus pakai di sini baru dijunjung tuh. Kalau tempat sirinya lain-lain. Dari TTS. Dari Perangkat wadah antara adat, upacara adat atau pesta. Oh iya kan biasa kalau perkawinan mau bawa kayak oleh-oleh atau apa gitu isi di situ. Ya, sekarang bilang antara. Oh iya, tapi zaman dulu pakai sini. Kalau zaman dulu kan pakai ini. Kalau Ini kita sekarang sampai Sampai ke ke- alat menenun. Di sini ini ada Pakaian untuk rangkaian alat menenun yaitu mulai dari apa ini? Alat gulung, gulung ya ini gulung kan di sampingnya juga seperti ini kan persis sekali. Oh dari Ada foto-fotonya juga. foto-foto proses menenun. Proses menggulungnya itu Oh iya ini ada alat penghalus kapas. Oh ya penghalus kapas. Terus Fotonya dulu itu dari kepompong ya. terus alat pemisah biji kapas ini. Iya. kalau ini Alat menenun itu gulungnya, gulung semua. cara pintal benang, Ada adepung untuk kasih Ternyata penghalus tempo dulu itu ada mereka menggunakan Bahan-bahan dari kulit bahan kayu. dari pewarna kulit, pewarna akar mengkudu dan kulit kayu. pewarna bukan zaman dulu saja kata Sampai zaman sampai sekarang. sekian sampai sekarang Tapi lebih banyak orang menggunakan bahan buatan buatan sekarang. sekarang. kalau dulu kan pakai akar mengkudu Iya, dan kulit kayu. Dan Jadi ini untuk memberi warna. Iya. Itu adalah pintal benang. Ada untuk pemisah biji kapas. iya. Oh ini ada itu yang itu tuh dia punya praktek di sini. Ada pohon kapasnya tuh kan. Wow. Ini adalah proses menenun semua. Dan ini hasil. Ini Sudah pada kamar tersebut iya. bahwa mereka saling apa Sedang senang. dan ini hasilnya. dan ini hasilnya Mulai pertama ada kita buat untuk menggunakan pakaian putri raja. ini pakaian putri raja, seperti ini dan baju bero. baju mbero. Baju Adapun bahan-bahan yang digunakan benang patung. Nah ini silakan direkam terus aku jelaskan ya. Ini ada baju kambiang Baju dan untuk pria khusus pria ini. guys Nusa Tenggara Timur. Ini kayaknya dari Manggarai. Ya ini Manggarai. lanjut di sini. Nusa Tenggara Timur. Dan Ini, masih ada wow. lagi, masih banyak lagi baju-baju yang Banyak lagi. yang dari Ini tempo ada dulu. baju upacara. Ini dari Kabupaten Flores Timur. Ya, Kabupaten Flores Timur.
Timur. Sangat bagus ya, beragam. Dan ada pun hasil tenun-tenunnya kami membuat, Masih sangat banyak. mereka membuat sehingga menjadi. Adapun sarung yang berasal dari apa nih? Sarung lipa, Manggarai. Oh, dari Manggarai. Jadi ada banyak Ada banyak banyak tenun di sini. tenun dan dari berbagai pulau mereka Terus? membuat supaya sehingga menghasilkan suatu kain yang bisa Dipakai. dipakai. Terus kayaknya juga dong diperjualbelikan. Ini ada contoh dari hasil tenun tuh dong perjualbelikan. Mungkin untuk dong pung kebutuhan ekonomi, dong bisa jual. jadi Terus dong pung sarung tuh dong jadikan kayak pakaian hari-hari gitu. adapun dari ini Ini lumayan clothes. bagus nih. Dari- Sarung wanita Dari mana? Kabupaten Sumba Barat. Sumba Barat. Jadi ini Ya. berbentuk seperti orang. Terus ini nih mamuli, ada dia pun sebutan nama. Ini gambar mamuli. Berbagai perias dari Nusa Tenggara Timur. Ini contoh-contoh putri-putri. Dan ada pun Putri-putri. definisi dari perhiasan. Perhiasan adalah salah satu produk budaya Indonesia sebagai wujud ide, perasaan, Keterampilan, ketekunan dan imajinasi. Ini contoh gambar-gambar memakai perhiasan. Nah, Kini ini putri-putri raja dulu pakai begini. ini pun ada perhiasan yang dipakai oleh Mungkin orang-orang yang raja, putri raja, atau dan tua-tua adat Ini gitu. juga ada proses menenun. Yang tadi sudah. Iya. Ini katong masuk di hasil perhiasan. Karya-karya. Begitu banyak perhiasan. begitu banyak perhiasan dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mereka pakai pada waktu zaman dahulu. Baik raja, putri raja atau tua-tua adat. Orang masyarakat tertentu bisa dipakai. Iya. Dalam acara-acara adat. Adat seperti Dan ini juga Ya. di sini ada alat ada tenun-tenunan yang sudah jadi dari orang-orang zaman dulu terus dipelajari. Ini gambarnya, ini gambar orangnya kayak figuratif. Nah, Iya, dari situ dari semua sarung kita beralih ke perhiasan. Perhiasannya banyak ya, beragam dari berbagai pulau. berbagai produk NTT ya. Hampir semua. Adapun anting yang nomor 1 itu dari Kabupaten Flores Timur. Ada anting yang berasal dari TTU, perhiasan kepala dari Kabupaten semua. Manggarai. Pokoknya dari semua Kabupaten di Nusa NTT. Tenggara Timur. Ya, betul. adalah contoh pakaian dari tempo dulu. Jadi zaman dulu tuh hanya menggunakan bagian bawah, tapi tidak ada kekerasan secara seksual. Karena zaman Seksual begitu kepada wanita zaman dulu. berbeda dengan zaman Iya, sekarang. Karena Padahal- itu kan sudah mulai kayak proses zamannya sekarang. Ya, dan di sini ada contoh-contoh Pakaian-pakaian yang dipakai Nah zaman dulu. ini pakaiannya ini, Yang ini. iya. Pertama ini dia ditumbuk menggunakan ini apa nih palu apa? Oh, jadi dari Iya. batang pohon. Iya ditumbuk dulu dia sehingga terus menghasilkan. dihaluskan, ya sehingga Oh, ini menghasilkan. topi. Oh, ini topi seperti Iya. sudah Sekarang kita masuk ke perang dunia yang kedua. Proses. 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Nah di sini adalah kalau Sejarah. mulai Jepang di Nusa Tenggara Timur itu sejarahnya bisa dilihat Bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan Jepang penyerangan, di Amerika. Jepang menaklukkan Malaya. Daerah sejarah Belanda dan Asia. Ini adalah Jepang menaklukkan Filipina pada 10 Desember 1945, menaklukkan Singapura pada 15 Februari 1942 dan Burma. dan ini adalah contoh-contoh dokumentasi pada saat penjajahan Jepang. Ini adalah masyarakat. Ini tentang Australia berbeda dengan masyarakat Timur. Ini tentang dan Australia. ini adalah Begitu banyak dokumentasi pada zaman dulu pada proses perjuangan kemerdekaan. Jadi bagian Nusa Tenggara Timur juga termasuk mendukung, berjuang untuk dalam perang dunia ya. Perang Dunia Kedua. Dan ini merupakan peninggalan-peninggalan pada zaman Perang Dunia Kedua. Wow. Bom atom mungkin? ini apa ya namanya seperti bisa dikatakan seperti Alat perang lah. Ah, itulah. Inilah Ini saya mau jelaskan ini adalah barang-barang Peninggalan. perang dunia
yang kedua itu. Peninggalan. Ya, ini adalah peninggalan. Botol. Di sini ada Botol air. Iya, botol air. Itu sepertinya tas mereka ya dulu itu. Mungkin taruh pakaian. Pakaian, ya alat perang Ya, atau alat perang. medis. Ya. Ada Di sini sarung juga ada tangan. Itu ada topi. Ada Dan topi. terlihat di situ juga ada Ada sebuah bercak darah. Iya. Bercak darah yang Itu bisa di zoom. Dan Iya. ini ada ikat pinggang. Iya, lihat pinggang. Jadi ini merupakan peninggalan tentara, Iya, tentara zaman dulu. tentara zaman dulu dalam perang. Itu ada yang nomor. Ada dia punya nomor. Oke, ini mana kelompok saya tadi? Kelompok 4. Kelompok 4 di sejarah yang tadi sama mereka berdua. Oke, karena mereka minta penjelasan di sini. Kita langsung penjelasan di sini. Kita ke kapal, sejarah saya urai kembali. Baru musik, atau pertanian habis itu habis bisa kalian bisa lepas. Oke. Perang Dunia Kedua. Jadi tahun 1942 ada di sana sedikit benarnya. Pecahlah perang. Di situ sebenarnya pecahlah terjadi perang Penfui. Tahu mungkin cerita. Kalau saya jelaskan begini ya guys, ini beda dengan teman-teman lain. Jangan menghina mereka, tapi tetap setiap guide beda gaya ya kak ya. Oke. Pecahnya perang Penfui di situ ditandai dengan dua serangan, yaitu dari tentara sekutu Jepang menyerang tentara pasukan Australia, biasa disebut bahasa Inggrisnya tentara pasukan Sparrow atau pasukan gagak. Jadi mereka menyerang tentara Australia dengan dua pesawat tempur saat itu. Terjadilah perang sengit, perang Penfui sehingga melebar ke Osaka. Osaka melebar lagi ke Osaka, tapi nyatanya tentara Australia kalah saat itu, sehingga sisanya bersedia di tahun saat itu di tahun 1942. Sehingga untuk mengenang jasa-jasa pahlawan Australia saat itu, mereka mendirikan tubuh Australia. Kalau kita dari Kupang, dari Osaka sana sebelah kanan di samping Polres bawah katanya, saya sudah tidak lihat kan terlalu banyak mama jual di pasar, agak tertutup. Kalau dari Kupang sebelah kiri. Jadi di buku cinta itu jangan bilang gini, ayo mas saya ketemu foto buku cinta di pacaran. Ada orang baik kok, tapi foto di sana ada yang merokok. Intermezzo. Jadi di situ tuh sebenarnya terjadinya perang Penfui. Jadi makanya adik-adik mereka gini, nih ada bunker-bunker. Nah terkesan kita kayak kita main-main lah gitu di bawah. Sebenarnya itu objek sebenarnya. Kalau Beta mau bilang objek pariwisata sekalian berjalan dengan sejarah sih. Jadi kalian anak milenial tidak jenuh untuk belajar. Kalau menurut saya sih, kalau orang belajar sambil main, tapi kita tangkap. Bukan kayak asal orang gini. Di situ tuh orang pacaran. Lihat sah. Belajar dari pengalaman, pernah juga pacaran di situ. Sorry. Nanti kita baru duduk nih, kita cuma duduk di pinggir sampai di hutan-hutan ke sana. Banyak kayak bunker, ada nanti bulat-bulat di dalam bunker itu. Kayak mungkin tempat nongkrong mungkin batu dibuat bagus bagus sih sampai sudah dipakai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi tapi di dalam bunker tapi gelap. Sampai saya pakai senter ini bilang, ini sama kan perang kan sembunyi di situ. Jadi gambarannya udah gini proses kayak buku cinta. Ilustrasi mati ya. Pernah helm orang koleksi, orang penyimpan koleksi cerita. Mungkin ada tulang yang agak orang pedagang, tulang yang terselip di helm tersebut. Jadi mereka di atas tidur kan, dan ini anggap sama museum yang di sana dekat gudang. Jadi mereka dengar orang bunyi hentakan kaki kayak pas suka. Padahal itu konsis sudah tentara Australia apa? Dia menjadi selain. Jadi percaya tidak percaya kita perlu kembali ke tradisi megalitik bahwa kita pernah terjadi. Semua benda koleksi itu pasti ada Sejarah. peninggalannya, standar sejarahnya, bukan untuk ditakuti. Tapi untuk dikenang untuk Di kehidupan itu toh, kehidupan kita dunia nyata tidak nyata itu memang ada alam bawah sadar. Nah kalau ini namanya Ranjau Laut, pengadaan dari Kabupaten Alor di tahun 1940 berapa itu kalau tidak salah 19 berapa 1945 atau 10 saya sudah lupa. Labelnya pasang, jadi kita mau rombak, mau dicetak lagi. Jadi kalau ditaruh di dalam laut meledak. bisa meledak kalau terjadi dua tubrukan. Ini bisa di dalam dari dasar laut atau naik. Jangan sampai nanggalan kembali ke nanti di dasar. Di sini saya
aku menjelaskan yaitu Alat perang. Alat perang Yang zaman dipakai. dahulu ya. Ini dimulai dari sangkur. Sangkur bisa dilihat. Pedang. Ini ada pedang. Sangkur asal kupangnya yaitu. Pedang. Terus ada pedang Belanda yang di bawah. Jadi di atas tuh pedang dari samurai juga, yang di bawah pedang dari Belanda. Ya. Sangkur. Ada sangkur, ada pistol. Ini pistolnya ini Pistol ada dua. biasanya ada dari kabupaten. Oh ini Kupang. sangkur yang di belakang, terus ini dua merupakan pistol. Terus kelewang, ada kelewang, tongkat komando. Ini kelewang yang ini, Ya, tongkat yang komando, dan pedang. Ada pedang. Jadi ini merupakan alat-alat yang dipakai orang zaman dulu untuk perang Ya, dunia. perang dunia kedua ya. Sekarang teman-teman kita akan masuk ke Proses masuk maksudnya bangsa Portugis. Kayak ini Kupang. daerah entertainment. Ya. Nah, di sini adalah Ferdinand Magellan. Seperti dia memimpinnya Kayak seorang navigator Ya. berkebangsaan Portugis. pada Berlayar usia ke 13 India saat bangsa Portugis membangun kekuasaan. tahun. Nah, itu bisa dilihat dari itu sepertinya ini foto Pat- beliau yaitu Ferdinand Magellan. Dan ini adalah contoh ilustrasi dari kapal yang dipakai bangsa Portugis untuk masuk ke daerah NTT. Jangan gila. Ini adalah alat mungkin alat dalam kapal ya. Ada lampu, ada kompas. Oh betul. Ada lampu, ada kompas untuk mengetahui arah. Ada lampu meter. petromax, lampu sinyal, lampu sorot. Dan di sini ada Di sini juga ada Arca monyet. Wow. Ya, arca monyet ini dari Kabupaten Saburai juga ternyata. Itu dari kita. ada NTT ya. ada setrika. Wow, zaman dulu setrika pakai begini. Setrika arang. Jadi diisi arang terus setrika. Terus ada setrika arang. Ada tempat pembakaran lupa, ada itu pipa dari rokok, dari kota Kupang juga. Pipa ada rokok dari alat Kabupaten upacara Kupang. perkawinan. Itu seperti ini, Mas. Iya, Jadi rokok dulu begini. Iya. Terus alat upacara perkawinan itu Ada juga dari timbangan kabupaten, duduk dong. ya. Ada alat ini, alat hitung. Sampua kalau sekarang kan buat ke warna-warna begitu. Iya, kalau dulu kan Dan ini tempat masak air seperti mungkin iya ya. Untuk persediaan makanan dan Iya, minuman. masih dan air. Lanjut di sini Mungkin peta-peta dari peta dari penyebaran. ya penyebaran mereka dan Jadi ke tempat dari sini masuk di ini dari Kupang NTT. dari Filipina Island, Kupang NTT, India. Dan terus lanjut sampai. Ya, pokoknya lanjutlah. Dan ini inilah adalah botol-botol botol minuman. minuman keras. Kalau sekarang dibilang motor mopi seperti itu. Ya. Lanjut. Peninggalan tradisi megaliti. Ya, bisa dilihat ini dari situ Fatulato. Fatulatu terletak di desa Fatulatu, Kecamatan Nasional, Kabupaten Belu. Secara geografis terletak pada koordinat Ini tinggal custom. zaman-zaman megalitik. Ini merupakan peninggalan berupa batu-batu. Iya, batu-batu ya. Ini batu-batu sepertinya Ada marmer putih nomor 1, nomor 2 batu bara antarsit. Oh ini. nomor 3 bisa dilihat dengan batu gamping alveolina. Nomor 3 itu ya. Ada tertulis. Terus masuk sini juga peninggalan zaman megalitik. Ya, kapan Ada kapak. Ini batu yang terbuat menjadi kapak. Jadi zaman dulu kapak sekecil ini dong bisa kerja. Nah, itu Ini contoh proses pencarian pencarian kapak lonjong dan lain kapak sebagainya yang terbuat dari itu. ada ini adalah kapak batu. kapak batu. Oh, ini adalah Ini batu proses inti ya. pencarian. Iya. Ini proses pencarian. Itu juga ditemukan ini ya. Ini kan tengkorak-tengkorak ya. Ini sasa tengkorak. Ini ya proses mencari. Jadi zaman dulu dong mengambil kapak tuh dari gua-gua. Ya, dari Gua-gua seperti kapak perimbas. Ya, kapak perimbas. ini koleksi biologika batu-batu. Ada yang berbentuk seperti keong. Lanjut. Masuk pada manusia zaman dulu, kerangka manusia zaman dulu, yaitu skeleton of Homo floresiensis. Ini ada bobot masa tubuh. Ya, ini bisa dilihat Jadi, dulu kayaknya mereka itu lebih Lebih pendek kecil, ya. lebih kecil. Ini contoh. Bisa dilihat dari ini. Lehernya itu sepertinya lebih pendek. Ya, Tingginya juga. tingginya juga. Terus kebanyakan sepertinya
lebih gemuk ya. Dan ini merupakan kerangka dari Tingginya itu cuma 106 cm. Di dalam saya poro di sini adalah Wow, di sini ada rangka dari paus yang ditangkap paus mamalia masyarakat dari laut raksasa. masyarakat Flores Timur tadi Kak. Ya. Jadi Oh, ini bisa dilihat paus mamalia laut raksasa ya. Oh, ini Kerangkanya oh, sangat ternyata besar. cukup besar sekali. sangat besar. Wow, bisa lihat. Ini baru pertama kali loh. saya hidup baru melihat kenapa paus. Sangat besar. Makanya pada masyarakat Flores Timur tuh sebelum menangkap dong harus melakukan ritual karena menangkap dilakukan sangat ritual, besar. apalagi agama Katolik ya. Ya, itu biar kayak permisi gitu kepada penduduk